Sobat Kampus semuanya, ketemu lagi ya. Sekarang kita balik lagi di Unisba TV dalam program Komunikasi. Mau cari yang ngasih? Sudah pasti di Komunikasi. Tepuk tangan. Yeay. Oke, nah Mel, kemarin kan kita udah ngelewatin beberapa ini ya, kayak ngobrol bareng nih sama siapa aja sih kemarin tuh, lu masih ingat gak? Aku ingat ya, ada dari yang karate teh. Nah betul, ada karate, terus ada apa lagi tuh? Ada Mapres ya, betul, terus ada Pasuma, dan gitu. yang paling terbaru kayaknya dari klinik Unisba. Betul sekali. Nah sekarang nih kita udah pasti nggak kalah asyik ya sekarang nih, karena namanya programnya komunikasi nih, jadi harus cari asik-asik ya kita ngobrolnya. Kalau nggak ya. asik pasti nggak akan ada di komunikasi. Betul sekali. Nah sekarang kita kedatangan teteh-teteh cantik dari Stuba atau Studi Teater Unisba. Yeay. Oke, teteh-teteh boleh perkenalkan diri dulu semuanya. Oke, perkenalkan nama aku Ratih Virgianti dari Studi Teater Unisba angkatan 35. Oke. Satu lagi. Oke, perkenalkan nama aku Ifgi, sama juga dari Stuba angkatan 35 juga. Oke, Teh Ifgi dan Teh Ratih ya. Betul. Oke, dua-duanya dari anak Stuba nih, Studi Teater Unisba, yang udah pasti anak-anak Unisba udah pasti tahu nih Stuba nih, udah pasti. Siapa sih yang nggak tahu? Betul Stuba, banget. ya? Yang malam-malam tuh pasti ada tuh latihannya. Ada Di sekitar kampus pasti ada. Kalau kita ada denger nih ada yang suara-suara tiba-tiba nangis, marah gitu ya, pasti ini anak Stuba nih. Pasti lagi latihan. Kalau nggak yang selalu eye-catching tuh muter-muter Bener, parkiran, Taman muter-muter Sari ya, parkiran. sambil teriak-teriak juga kan. Itu emang berarti kalau untuk latihannya emang kayak gitu ya? Iya, emang untuk pendalaman karakter juga kan. Oh gitu, pendalaman karakter. Soalnya sering banget ya Mela, kita ngeliat tuh kayak latihannya tuh nggak yang cuman vokal doang ya, tapi berarti fisiknya Fisik juga juga gitu ya. ya, lari-lari keliling Unisba aja, nggak keliling Taman Sari. Aduh, Oh enggak kejauhan ya. kejauhan ya. Kasihan anak-anak. Oke. Sekalian aja maraton. Nah, Titi, kebetulan juga aku sama Ratih tuh sama-sama di Vkom dan kita tuh temenan. Oh gitu. Nah, Terus? kemarin malam tuh aku ketemu Ratih lagi nangis. Oh iya. Iya, aku tuh kaget kan, karena kan deket kamar mandi kan kalau Stuba itu ya. Iya. Aku kira tuh kenapa, karena malam-malam terus aku ngiranya kayak, wah ini mah hantu-hantu nih, nggak tahu. Aku kira Parah ada yang banget, nangis parah ya. banget. Aduh siapa sih ini, gitu kan? Kayak wanita mana nih yang sedang menangis, gitu kan? Terus ternyata Ratih, terus Oh, aku gitu. samperin kan, kayak Ratih kenapa? Aku kira emang lagi ada masalah, lagi latihan ternyata. Oh, ya. gitu. Saking mendalami karakter gitu. Berhasil berarti bikin temannya panik ya. Berhasil ya, berarti berhasil. Actingnya berhasil, berarti actingnya berhasil. Untung aku nggak telepon ini polisi. Aduh. Takut kan? Takut ya malam-malam nih ada apa nih menangis-nangis. Oke, berarti itu latihan juga ya Iya, kemarin. itu lagi olah sukma kebetulan aku. Oh, olah sukma. Iya. Wow, agak serem ya olah sukma ya bahasanya. Itu tuh gimana sih, Tih, latihannya tuh? Gimana Ki? Gimana? Jadi olah sukma tuh salah satu metode latihan yang selalu kita terapkan gitu ketika latihan. Jadi nanti tubuh kita tuh diminta untuk rileks terlebih dahulu, terus pernapasannya juga diatur. Langkah awalnya sama mirip-mirip kayak meditasi lah. Oh, oke. Kita Meditasi harus ya. rileks dulu gitu. Barulah nanti kita buat disuruh untuk membayangkan karakter yang akan kita perankan, lalu kita istilahnya masuk lah ke dalam karakter tersebut. Jadi ketika nanti kita udah buka mata tuh udah bukan diri kita lagi yang di situ tuh, tapi memang sudah menjadi karakter itu. tersebut Iya. ya. Oke. Berarti udah turun temurun kah cara itu tuh di Stuba tuh apa Iya, gimana? turun temurun. Dan gak hanya di Stuba aja, aku rasa mungkin di teater-teater lain juga pastinya menerapkan hal yang sama gitu, karena kan bagian dari suatu pertunjukan pasti di dalamnya akan ada olah sukma terlebih Oh dahulu. gitu. Oke. Nah Mel, kita mau nanya nih Mel ya. Untuk Teh sama TF gini udah berapa lama sih di Stuba tuh? Kalau 1 untuk tahun. kita sekitar 1 1 tahun. Oke, 1 tahun ya. Berarti udah lumayan lama ya Mel ya? Lumayan. Nah, Angkatan juga tadi udah 35 ya. berarti Udah lama juga udah kan di lama Unisba. ya. Nah, kalau kita nanya tentang sejarah nih ya, tentang sejarah Stuba tuh boleh diceritain gak sih Teh, dari awal Stuba tuh gimana sampai sekarang? Oke, boleh Boleh, banget boleh. dong. kayaknya. Gimana tuh? Jadi Stuba itu awal berdirinya tuh bukan langsung menjadi sebuah organisasi ya, tapi sebuah komunitas yang didirikan oleh beberapa perintis. Salah satunya tuh ada Kang Dadan dan juga Kang Edi. Nah, jadi para perintis ini tuh menginisiasikan lah untuk membuat sebuah komunitas pada
tanggal 9 Oktober tahun 1989. Belum lahir ini Teh Titi. Masih jauh. Nah, terus udah kayak gitu pada tahun 90 barulah diajukanlah proposal ke rektor untuk menjadi organisasi, tapi belum langsung di ACC tuh. Barulah pada tahun 91 rektor mengesahkan bahwa Stuba ini menjadi organisasi di kampus, tapi bentuknya tuh masih UKM, masih belum LKM. Masih unit kegiatan mahasiswa. Iya, masih unit kegiatan. Nah, lalu bertahun-tahun kemudian pada tahun 2010 barulah Stuba ini berubah dari UKM jadi LKM gitu. Oh gitu. Oke, berarti perubahan tuh LKM tuh nggak langsung dari awal gitu ya? Iya. Nggak instan berarti nggak instan ya. Proses. Berarti dari UKM dulu baru ke LKM gitu ya. Betul, Nah, oke. Terus nih kemarin tuh kan aku sempat lihat tuh yang terakhir banget ya Teh Amel ya, waktu taruh kalau nggak salah. Oh, Kan iya, kemarin ada tuh penampilannya. ada penampilan teater ya, Iya, penampilan betul, teater. betul. Nah, itu tuh berarti sama Stuba kah atau gimana? Iya, karena kan waktu itu tiap UKM LKM diminta untuk Betul. tampil juga kan. Terus Stuba juga inilah diajakin, ada part Stubanya gitu. Waktu itu yang latihannya kebetulan aku juga jadi aktornya waktu ta'aruf, sama ada ketua kita namanya Arsyad. Oh gitu. Nah, berarti itu kan juga waktu taruh kemarin sekalian buat menarik mahasiswa baru nih ya. Nah, kebetulan nih biar siapa tahu ada yang mau ikut ya, anak-anak Unisba mau masuk ke Stuba. Kalau caranya masuk Stuba tuh gimana sih Teh? Apakah kita harus bisa maba. acting? Ya, Kita harus bisa apakah cuman untuk maba-maba aja atau boleh nih yang semester sekarang semester 4, semester 5 atau semester 3 boleh nggak sih join juga sama Stuba? Boleh ya? gimana nih? Ya boleh banget untuk join Stuba. Dari semester 1, 2, 3, 4 bebas. Terus apa sih itu? Ada syaratnya nggak sih? Ada syaratnya. Syaratnya nggak ada sih, nggak ada. Karena kita sama-sama belajar juga di sana. Buat yang nggak bisa acting ya kita juga belajar nanti di sana. Oke, dari nol. gitu. Berarti kalau mau daftar langsung aja gitu ya? Iya, langsung aja Biasanya datengin kemana? sekrenya aja. Oh, Kita sekrenya. bebas kok. Oke, Atau berarti ada sosial medianya? Yang Ada. apa tuh sosial medianya? Di @studi Teater teater Di Unisba. bawah sini ya guys, di bawah sini. Di bawah editor ya. Kalau editor Studi Studi Teater Teater Unisba. Unisba. Oke, nah ngomong-ngomong juga tadi kan berarti mahasiswa baru gitu ya. Nah, kalau misalkan udah masuk nih Teh nih, kan pasti latihan gitu ya. Nah, latihannya tuh apakah beda kah yang mahasiswa baru sama yang lama? Karena kan mahasiswa baru misalkan nih belum terlalu paham akan belum acting tahu, ya. ya. Ada perbedaan gak sih dalam latihannya kayak gitu? Kalau untuk segi latihan bersama teman-teman yang mahasiswa baru, tentunya akan ada latihan kita bertahap, mungkin dari intensitasnya yang mudah dulu, terus bertahap gitu. Kita juga sebagai yang udah mungkin berpengalaman setahun itu di Stuba, lebih menyesuaikan gitu ke adik-adik barunya. Oh gitu. Oke, berarti menyesuaikan aja ya Iya, sama yang baru. Berarti Akang Teteh yang udah awal-awal yang udah lama ngajarin lagi. Iya, gitu. betul. Berarti buat maba-maba juga nggak usah takut ya Teh, yang ataupun nggak maba juga yang nggak punya pengalaman acting tapi takut nggak bisa nih aku acting, tenang kok, pasti ada step prosesnya dari yang mudah dulu sampai nanti bisa lagi nangis di aula. betul. Nah, ngomong-ngomong soal banyaknya para aktor mungkin ya, sebutannya aktor atau apa kalau di teater? Iya, aktor. Aktor dan aktris berarti ya. Iya. Nah, itu tuh pengalamannya apa sih Teh dari Teteh berdua nih yang udah 1 tahun mungkin di Stuba ini, pengalaman serunya tuh apa sih selama di Stuba? Yang paling seru. Kalau untuk pengalaman paling seru menjadi aktor, mungkin intensitas latihan kita lebih lebih banyak juga. Jadi lebih sering ke sekrenya tuh kita sebutnya dapur. Oke, Karena tempat memasak suatu karya gitu. Oke, Let us mantap. cook. Boleh ke kamera? Let us cook. Oke, terus? Jadi ya kita lebih sering menghabiskan waktu bareng-bareng di dapur, dan tentunya mungkin bonding dan chemistry-nya tuh lebih terbentuk di situ. Itu aja sih serunya gitu. Oke. Nah, Karena kita bareng dalam waktu lama juga sih kalau jadi aktor kan. Iya, karena harus bonding juga kan. Iya, betul. Kadang takutnya ada acting nangis malah ketawa. iya benar Tapi banget. pernah gak sih ada pengalaman kayak gitu?
Setiap hari saling tatapan gitu. Tapi kayak gak kuat nih pengen ketawa gitu. Kalau awal-awal sih ada kayak misal lawan mainnya harus sama senior kan gitu kan, ada rasa canggung segan itu awal-awal pasti ada. Oh gitu ya. Tapi makin lama bisa. Ya udah terbiasa. Makin lama. Nah tadi udah 1 tahun ya Teh ya gitu ya. Berarti kan udah banyak pengalaman juga nih. Nah kalau Teh Ratih sama Teh Ilky sendiri tuh sebagai apa nih di Stuba nih sekarang? Kalau kita sendiri sekarang alhamdulillahnya udah jadi pengurus, Ratih jadi bendahara. Kalau aku jadi art and talent. Art and talent. Oh oke. Boleh dijelasin nggak sih apa aja sih struktur kepengurusannya apa aja tuh? Jadi kita ada ketua umum, lalu ketua umum kan pasti sama sekretaris dan bendahara juga, udah. Terus di bawahnya lagi nih kita ada BTRT. Apa itu BTRT? BTRT adalah Badan Tata Rumah Tangga. Jadi yang mengurus dapur itu semuanya BTRT, inventaris juga semuanya diurusin sama BTRT gitu. Kalau buat misalnya Lab TV mau minjem backdrop, nanti ngechat ke aku sebagai BTRT-nya. Nah, itu bisa kayak gitu. Kalau lebih mudahnya kayak logistiknya Iya, bisa kayak gitu. Biar yang tahu tentang hal-hal dapur ya. Iya. Oke. Terus lalu ada humas ya. Iya, humas. Kalau ada humas yang buat ngabarin humas dan media. Nih, art and talent. Harus kan art and talent. Art and talent tuh jadi ya berhubungan sama talent lah, sama anak-anaknya, seperti yang merencanakan latihan rutin, terus kayak pagelaran yang sekarang akan datang juga itu dari art and talent gitu prokernya. Pokoknya yang berhubungan sama talentnya lah gitu. Oke, berarti berhubungan dengan talent ya. Iya. Mungkin bahasa mudahnya acaranya kali ya. Iya, bisa. Acaranya mungkin betul. Oke, terus ada lagi? Udah itu aja. Oh itu aja berarti ya. Nah berarti lebih ke emang yang ngurusin mulai dari humasnya, terus tentang dapurnya dan juga talentnya anak-anaknya gitu ya. Oke, berarti kalau art and talent tadi ya, berarti kayak ngurusin misalkan mau tampil nih, milih talentnya kan, terus latihannya gitu ya. Betul. Kayak misal ada lomba, nanti tuh kita yang cari siapa aja nih orang-orangnya, terus nanti latihan rutinnya kita juga yang menjadwalkan, yang latih kayak gerakannya harus apa aja itu kita. Oke. Nah tadi disinggung nih ya, persiapan pagelaran. Emang ada apa sih Teh, boleh jelasin kan nih? Emang ada apa nih? Jadi di tanggal 11 Juni tahun ini kita bakal ada resital namanya. Resital. Apa tuh resital tuh? Resital tuh suatu implementasi dari hasil diklatnya anak-anak, karena kan udah diberikan pemaparan materi yang banyak gitu dari alumni-alumni. Nah, mereka tuh membuktikan apakah materinya tuh udah terserap dengan baik atau belum di penampilan resital ini gitu. Berarti itu tiap tahun kah atau gimana? Iya, tiap tahun. Tiap tahun anak-anak yang baru masuk resital. Agenda tahunan lah ya. Iya, betul. Kayak inaugurasi lagi. Oh gitu. Berarti penentuan masuk atau enggaknya di situ tuh apa gimana? Iya, penentuan gitu. itu di situ. Wow, seru ya ternyata. Seru. Penentuannya bikin resital, kita kayak tugas akhirnya. Nah, tentang resital ini tuh boleh dijelasin nggak sih sinopsisnya? Tentang apakah atau langsung aja sutradara. Sutradara. Kebetulan banget. Kita langsung ketemu sama sutradaranya. Jadi resital kali ini tuh judulnya Bulan Emas di Jendela Kakek, mengisahkan tentang seorang kakek yang memiliki 3 cucu dan mereka berambisi untuk menguasai harta kakek tersebut lah. Nantinya di dalamnya akan ada banyak sekali konflik yang terjadi, dan untuk lebih lengkapnya nanti langsung ditonton aja. Kebetulan Tete ini tuh bawa posternya juga tadi. Iya. Ini nih. Boleh Langsung aja ditunjukkan ke kamera. Wow, bulan emas ya judulnya. Oke, di tanggal 11 Juni tahun 2026. Jangan lupa ditonton teman-teman semuanya. Tempatnya di Aula Unisba di Gedung Kartini Idola Harsojo. Betul. Oke, wow. Dan ini untuk tiketnya. Ada 2 sesi ya guys. Sobat kampus ada 2 sesi. Di jam 3 sama di jam 7. Ada info pembayarannya nggak sih Teh? Berapa sih tiketnya gitu? Ada tiketnya kita di 25.000. Buat sobat kampus yang mau beli boleh aja, kita selalu stay di Akuarium Unisba dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Mungkin biar sobat kampus makin tertarik untuk nonton pagelaran ini, ada nggak sih adegan yang boleh di-spill tipis aja gitu?
adegan yang masih dapur aja. Coba gimana? Atau ada yang bakal kayak ada apa ya adegan yang ikoniknya? Ada nggak nih kira-kira yang bikin sobat kampus tuh penasaran gitu, wah ini kayaknya harus ditonton nih. Selain dari aktingnya para aktor ya, dari Stuba ya pastinya, karena kan biasanya selalu nangis atau kan teriak-teriak ya teh. Iya, benar banget. Kayak mengguncang aula gitu ya. Langsung kalau nonton tuh kayak, duh takut deh. Beneran gak ya? Gitu. Soalnya aku pernah nonton Stuba juga kan. Terus aku kayak, ih kok bisa sih? Tapi nyampe, tapi agak takut juga ya. Ini beneran nangis atau gimana nih gitu? Agak serem gitu. Jadi gimana? Ada nggak? Mungkin ada satu line yang ikonik dari salah satu tokoh, bunyinya kayak gini. Cintaku kepada Jonah adalah cinta dan birahi itu. Oke. Bagus. Buat sobat kampus jangan lupa langsung aja tiketnya beli di depan akuarium. Iya, di depan akuarium atau bisa Stuba juga di Instagramnya @recitalstuba atau di Studi Teater Unisba. Oke, jangan lupa sobat kampus di tanggal 11 Juni tahun 2026 ya. Betul. Bulan depan berarti ya? Iya, bulan depan. Wow, bulan depan gak kerasa ya. Kita beli tiket duluan ya? Boleh. Tiket duluan gak sih? Ini aja tiketnya ambil aja. Terima kasih. Maksudnya tadi kita berdua itu sebenarnya. Sebenarnya sih ini udah nunggu ternyata. Enggak apa-apa, ambil aja. Oke, karena udah bulan depan ya, berarti kan persiapan itu dari kapan tuh buat ini resital ini? Persiapannya kayaknya sebenarnya kita pilih naskahnya tuh udah dari sekitar 2 bulanan ke belakang tuh udah ada sama aktor-aktornya. Jadi sekarang kita tinggal memantapkan lah kayak dari setting panggungnya, terus kayak detailing aktornya sama musik gitu. Berapa lama sih teh biasanya itu untuk persiapan? Persiapan ya kayaknya sekitar 3 bulanan. Kayak 3 bulanan berarti. Itu udah semuanya tuh persiapan tuh sampai hari H ya. Ya betul. Oke. Nah, balik lagi ke pembicaraan yang awal teh yang tadi tentang sukma apa tadi? Olah sukma. Olah sukma nih. Pasti kan di teater yang kali ini juga ada olah sukmanya juga nggak sih teh? Betul. Nah, boleh nggak sih kita kasih lihat ke sobat kampus spesial di Unisba TV ini? Gimana Soalnya sih cara penasaran ya Melnya kayak karena kata-katanya pun olah sukma gitu. Jadi penasaran apa sukma yang harus diolah gitu. Jadi mungkin dijelasin juga ya Mel ya. Siapa tahu Teh Titi mau juga. Iya. Kalau bisa sih pengen ya sebenarnya. Pengen nyoba nih olah sukma. Oh ya udah boleh. Gimana kalau kita yang memandunya teteh-teteh sekalian yang olah sukmanya deh. Kayak gitu. Gimana? Kayaknya menarik deh gitu. Foto dong. Ya, setuju gak kita? Yang ada di sini sepakat. Coba Boleh. Oke, mungkin boleh relax dulu aja. Kok takut ya Mel? Santai. Boleh nyender juga boleh. Oke. Lalu silakan pejamkan matanya. Relax. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Oke, ulangi. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Oke, aku ingin kalian hanya fokus pada satu suara, yaitu suara aku saat ini. Sekarang aku ingin kalian coba membayangkan satu tokoh. Tokohnya adalah Doraemon. Silakan kalian bayangkan bagaimana perawakannya, bagaimana cara bicaranya, gesturnya, apa saja yang khas dari karakter tersebut. Silakan bayangkan. Sekarang aku mau kalian coba untuk masuk ke dalam karakter tersebut. Coba bayangkan bagaimana cara tokoh tersebut berbicara.
berbicara, ia duduk sekarang di ruangan ini. Dan kalimat apa yang akan ia sampaikan jika ia sedang ada di sini? Oke, jika sudah terbayang, silakan anggukan kepala. Oke, hitungan ketiga, kalian akan buka mata lagi, tapi kalian sudah bukanlah diri kalian, jadi kalian akan berbicara dan mengobrol sesuai dengan karakter tersebut. Oke, 1, 2, 3, silakan buka mata. Wah, Kayaknya kita gagal ya. Gak bakat kita nggak bakat. Padahal aku udah expect kita bakal ngobrol sama Doraemon nih. Kayaknya kita gak bisa sih Teh. Tapi tadi bayangan pertama aku ya waktu bilang bayangin Doraemon, apa yang dilakukan tahu nggak? Aku bayangin apa? Apa tuh? Aku pakai baling-baling di kepala. Sama. Jadi berhasil kita connect. Connect. Kayaknya karena kitanya belum bisa untuk apa ya, menirukan suaranya, dan kita kan ngerasa kayak bukan diri kita emang tuh, jadi malu untuk mengeluarkan suara itu gitu. Tapi pertama aku mikirin itu baling-baling bambu. Baling-baling bambu. Yang ciri khasnya ya. Ciri Khasnya kelak pintu kemana saja. Oh my god. Oh berarti gitu ya. Tadi aku udah siap-siap, kita kedatangan tamu baru nih. Udah kayak gitu. Kita take over. Kita yang take over. Oh my god. Oke, gitu ya ternyata rasanya ya. Iya, kurang lebih kayak gitulah. Berarti bedanya nanti misalkan nih sukmanya berarti ke peran yang itu ya yang akan Iya, kalian peranin. Oh gitu. Mungkin sobat kampus di next saja hostnya yang nanti ya Teh. Iya. Iya. Coba kalau nggak nanti aja tunggu aja di teaternya Stuba gitu, karena kita berdua gagal teman-teman. Susah ternyata. Mohon maaf, kita Susah berdua ternyata. gagal. Nggak segampang itu ya ternyata ya. Harus butuh fokus yang lebih, tinggi. iya, 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 gitu. iya. Kalau misalkan nggak fokus berarti udah itu Iya, ulang bener. lagi. Iya. Ya, Oh sebetulnya my kan God. olah sukma ini nggak hanya kita mendalami suatu karakter gitu, tapi bisa saja kayak misalkan kita membayangkan diri kita di masa lalu gitu. Lebih ke situ sih. Bahkan kayak ada yang sampai nangis, sampai jerit-jerit gitu dari olah sukma ini tuh. Itu tuh yang berarti kalau kita denger Stuba lagi teriak-teriak itu berarti lagi olah sukma ya. Iya, bisa jadi. Oh Iya, my god. kalau kita yang ikutan mah berapa hari ya Teh? Nggak bisa membayangkan. Susah ternyata ya. Aduh, oke nih. Karena mungkin ada sobat kampus juga yang penasaran, bukan cuma Penasaran kita ya, banget. yang kepo juga nih Iya, tentang Stuba. tentang Nah, Stuba. jadi kita udah nyiapin beberapa pertanyaan Beberapa ya dari sobat pertanyaan kampus dari nih, sobat. ada yang Boleh. nanya-nanya. Boleh ya? Boleh, dijawab? boleh, Oke. boleh. Langsung aja kali kita tampilkan Dari mana tuh Mel? Dari Zikri. Hoyrul. Tips biar gak malu waktu acting nangis gimana sih? Nah, Oke. betul. Karena jujur aku juga malu malu sih. aku aja tadi di Doraemon aja udah malu. Tips biar gak malu, boleh nanti? Aku nggak pernah Oh, Oke, yang pernah nangis. kalau untuk tips supaya nggak malu sih, apa ya, kita ya pastinya intensitas latihannya lebih diperbanyak lagi. Terus tadi salah satunya si olah sukma Sukma itu. Jadi Oke. kita ketika kita sudah masuk gitu ke Karakter. dalam karakter, kita udah nggak akan merasa malu gitu ketika mau acting nangis atau apapun. Dan mungkin bonding dengan lawan mainnya, karena kan kalau kitanya canggung gitu sama lawan main itu ada rasa malu nih gitu. Oh gitu. Kalau teteh-teteh sendiri nih, ada nggak sih peran yang berkesan gitu ya, yang pernah teteh Atau yang paling mainkan? susah? Yang paling susah. Paling susah. Kita baru tahun kemarin ya untuk Iya. jadi aktor. Kita tuh aktor resital di tahun kemarin kayak gitu. Aku tuh jadi Darmi, kayak seorang Bombo Jawa, pembantunya Nyonya Martopo. Dia. Oh, oke. Itu Terus? berkesan banget buat aku karena aku baru pertama kali ngaktor dan langsung kayak gitu. Ada nggak susahnya tuh waktu ngapain tuh? si peran? Susahnya waktu nyesuain, aku tuh harus suaranya kayak gimana sih? Apakah aku harus kayak medok kah? Terus ekspresinya kayak Darmi tuh takut banget gitu sama nyonyanya. Kayak dia tuh benar-benar sopan banget, dia tuh benar-benar mengurus nyonyanya. Jadi aku harus kayak segan ke Ifki gitu. Dalam penilaian karakter juga aku di dapur aku nggak bersih-bersih gini ya. Berarti
pendalaman menyesuaikan. karakternya tuh harus benar-benar kuat banget Iya. ya. Iya, Oke. iya, iya. Boleh kali ya tuh kalau masih inget dialognya. Ada nggak Masih dialognya? inget nggak? Dengan medok Jawanya boleh. Aduh, yang mana ya? Aduh, lupa lagi. Lupa. Atau dari yang nyonya menyiksa diri itu. Yang air, Iya, sama-sama. yang air itu gimana? Lupa lagi. atau dari itu Dari Kalau dari aku ada sih naskah atau dialog yang masih teringat gitu. ya masih teringat. Sebentar teh. recall lagi, kita recall lagi. Recall dulu, It's okay, recall dulu. it's okay, Darmi it's kalau okay. udah ada boleh. Iya, benar. Ini jadi antara nyonya ya teh dengan berarti apa ya, ART-nya atau pembantunya? Iya, pembantunya. Yang orang Jawa gitu ya. Hmm. Kayaknya kalau aku sama Teh Titi cocoknya jadi apa ya? Sambil nunggu kakak-kakak. Bawang merah dan bawang putih kayaknya. Kakak yang jahat dan adiknya baik ya. Enggak. Aduh. Oke, berarti berkesan ya yang itu. Berkesan, Dan sangat berkesan. pasti ada namanya peran tuh pasti ada susahnya gitu ya masing-masing peran tuh. Oke. Nah, kan Teh berdua ini juga mahasiswa ya Teh. Nah, pernah gak sih ngerasain burnout banget? Kayak tugas banyak, latihan, apalagi Vkom tuh banyak banget ya tugas-tugas kelompoknya. Atau psikolog juga mungkin kan banyak prakteknya. Ada gak sih kayak, duh mau kabur kayaknya, gak mau ke dapur dulu nih, kayaknya mau ngilang. Pasti Pernah sih. setiap orang ya pernah merasakan di fase-fase Ya. itu, karena kan apalagi kegiatan resital tuh hektik banget lah, padat banget gitu. Jadi yang asalnya seminggu sekali kita jadi 3 kali dalam 1 minggu, dan itu wah sangat menguras tenaga gitu, gak hanya tenaga fisik tapi mental kita juga gitu. Jadi kayak kepikiran tugas yang lain belum beres, Iya. itu pasti ada. Apalagi sampai malam ya biasanya latihannya. Iya. Mulainya dari jam berapa sih latihannya? Kita nunggu beres kelas, jadi kayak paling maghrib, abis Oh, habis maghrib sampai malam jam berapa tuh biasanya? jam 10. Enggak dong, jam 10-an. Jam 10. Iya. Wow. Oh, Mak ya, berarti kan emang susah ya untuk Iya. pendalaman itu tuh. Iya. Oh my god. Mungkin kita next aja. Ada lagi pertanyaan pertanyaannya berikutnya. kah? Teh. Dari gak kelihatan editor. Kita baca pertanyaannya aja Oke, kali ya. boleh. Di pertanyaannya aja. Ada perbedaan gak sih antara acting film dan teater? Untuk perbedaan sudah pasti ada ya, karena kalau di film itu kan kita take-nya langsung gitu. Kita ngapalin beberapa dialog, langsung take konten, dan kameranya yang dekat gitu. Jadi kita nggak terlalu harus mengeluarkan power gitu ketika berdialog. Bedanya dengan di teater itu kita benar-benar ngafalin full satu naskah, latihan berulang-ulang gitu ngapalin. Dan tentunya volume suaranya juga harus lebih besar, karena kan kita tanpa mikrofon, terus benar-benar. audiensnya juga berjarak. Jadi benar-benar harus suaranya tuh dari diafragma gitu. Oke, berarti ada latihan buat suara juga ya, Iya, power olah suara vokal, juga, olah olah vokal. vokal. Dan Wow. kayaknya kalau misalnya ngelakuin kesalahan tuh udah nggak bisa di-retake ya. Iya, Karena iya. kan udah hari nggak ada yang kayak betul. scene satu Iya, nggak ada. betul banget. Langsung Nggak ada. improvisasi Iya, aja langsung kalau aja. ya. Oh, tapi pernah kayak gitu? Ada nggak kejadian Pernah. kayak gitu? Ya mungkin kayak lupa-lupa dialog. Jadi kita kan harus menyesuaikan gitu ya. Udah kita improve berdasarkan apa yang didengar dari lawan main gitu. Oh gitu, berarti kalau misalkan tiba-tiba ngeblank nih, ya udahlah improve aja lah, yang penting sama ya Iya, maksudnya. iya, betul. Oh, kayak gitu. Itu berarti perbedaannya ya teh. Oke, soalnya kan kalau namanya orang-orang awam mungkin mikirnya acting, ya udah sama aja Sama aja acting gitu ya. kan, gitu kayak ya. aktor-aktor film sama aktor-aktor teater sama aja, ternyata beda ya sobat Beda, kampus. sobat kampus. Ternyata teater tuh lebih harus ada untuk olah suaranya juga Iya, gitu. betul. Walaupun film juga mungkin ada ya. Mungkin kayak mentalitinya juga ngasih Teh Titi Betul. harus lebih dibangun, karena kan audiensnya juga adanya langsung langsung gitu. ya, nggak ada pengulangan juga Iya, gitu. betul. Oke, berarti lebih dilatih lagi gitu mentalnya. Mungkin ada lagi Ada lagi pertanyaannya. kah pertanyaannya? Apa tantangan Berkesenian Berkesenian di di kampus kampus Unisba yang notabene kampus Islam. Oh, oke. Kalau Gimana tuh? untuk tantangan berkesenian sih apa ya? ada Mungkin kita lebih ke konteks si naskah Naskah. yang akan kita bawakan tuh pastinya harus selaras gitu dengan Unisba. Jangan yang terlalu misal vulgar, ya jangan yang terlalu kasar atau apa gitu sih. Oke, berarti
Gimana tuh, kayak adegan-adegan kekerasan mungkin ya? Iya. Kayak gitu juga nggak boleh ya? Iya, atau dikurangin ya? atau misal waktu ta'aruf kemarin tuh kan aku membawakan naskah Orang Kasar, itu aslinya Nyonya Martopo sama Bilal tuh kan deketan banget, tapi karena untuk promosi kampus jadinya adegan itu di-cut gitu, diganti dengan yang lain. Gitu. Iya. Mungkin jadinya Menyesuaikan. tuh gak sebebas kalau kalian tampil di venue-nya tuh gak di kampus gitu. Iya. Oh gitu, berarti emang karena harus selaras dan sesuai dengan nilai-nilai di kampus gitu ya? Iya. Oke. Tapi itu menjadi tantangan yang apa ya? lumayan juga ya, karena susah juga kan. karena harus muter lagi kan, maksudnya kayak misalkan adegannya di-cut, berarti kita harus mikir lagi nih kira-kira apa sih adegan yang cocok dan nggak mengubah alur cerita gitu, biar betul sih, nyambung benar-benar, gitu ya. benar-benar. Kayak gitu. Tapi sering nggak sih kayak gitu atau gimana? Enggak juga sih, karena kan kita udah menentukan naskahnya dari awal, dan kalau untuk resital kita juga enggak yang se-strict itu. Tahun kemarin Orang Kasar tetap dibawakan tanpa yang mengubah alur kayak pas di ta'aruf. Jadi kayak yang diubah-ubah tuh memang ketika event-event yang diselenggarakan dari kampusnya gitu. Tapi ketika itu event kita yang mengelolanya, enggak se-strict itu kok. Tapi tetap memperhatikan gitu. Oh gitu. Oke gitu sobat kampus, ternyata. Makin gak sabar nih. Nunggu tanggal berapa tadi tuh? 11 Juni. Tunggu Iya, ya betul. teman-teman kayak gitu. Oke, apakah sudah? Ada lagi? Atau ada lagi? Sudah Sudah sepertinya. ya sepertinya. Oke, nah sudah. Nah, aku mau nanya nih. Aku penasaran sih sebenarnya. Tadi kan kita ngomongin Olah Sukma dan aku sudah mencoba ya sama Teh Amel. Walaupun kita mohon maaf, gagal. Mau nanya nih Teh, ada nggak sih kira-kira kayak apa ya? Sesuatu yang unik gitu tentang stuba yang dilakuin pas latihan. Ada nggak kira-kira? Mungkin selain yang kita tahu yang lari-lari di parkiran Taman Sari itu ya, kayaknya mahasiswa Unisma udah tahu sih kalau ya. Mungkin yang lainnya apa sih? Ritualnya. Ada aja. Ada ritualnya ada nggak nih? Apa nih gitu? Ritualnya Kalau naik lift 10 kali. Oh iya, serius? Iya. Naik lift 10 kali? Itu salah satunya pendalaman karakter juga. Kayak misal kita dituntut untuk emosi, tapi emosinya tuh nggak kebangun-bangun, jadi kayak kita harus capek dulu supaya emosinya keluar. Terus pernah juga ada aktor yang diharuskan nggak mandi 1 minggu. Iya, ke kampus, Iya. ke kelas Demi nggak mandi apa? 1 minggu. Oh my Iya, God. karena Terus- karakternya kayak gitu. Oh iya. Terus ada yang ngobrol sama Katel biar fokus gitu. Dia kayak sok ngobrol sama Katel. Oh my gitu. God. Sendiri Seru dia. ya ternyata. Dia berdialog dengan Katel. Berarti jangan aneh kalau misalnya nemuin teman kita nih lagi Iya. berdialog sama Jangan Anda. aneh, pasti anak heran. stuba itu. Iya, berarti hebat kampus. Oke. Kirain tuh kayak yang itu udah kayak out of the box ya. Terus yang Olah Sukma, terus tadi keliling lapangan, Keliling ternyata lapangan itu. ada yang lebih out of the box, Ekstrim guys. lagi. Ada yang ekstrim. Gak mandi dan naik lift 10 kali ya, dan ngobrol sama Berarti kakak. dalam pengelolaan Olah Sukma itu tuh bisa dilakukan sama kehidupan kita sehari-hari nggak sih? Bisa Iya, dibarengin. bisa. Melatih fokus juga kayaknya. Iya, terus kalau treatmentnya ke aktor tuh kita membiasakan manggil mereka tuh pakai nama peran mereka. Jadi misal Ifgi nggak boleh Ifgi, jadi Nyonya Martopo gitu. Semuanya itu tuh harus memanggil kayak gitu. Oh gitu. Iya. Sampai sekarang kalau ada yang manggil Darmi aku masih kayak gini. Serius. Kalau nadanya harus disesuaikan dengan peran karakternya atau nggak apa-apa nama panggilan aja? Iya, nama panggilan. Oh. Untuk lebih kayak mengenalkan identitasnya. Iya, gitu ya. bahwa aku tuh Darmi gitu ta. Aku tuh udah bukan Ratih lagi. Ratih lagi gitu. Jadi Darmi. aduh seru ya ternyata ya. Jadi Seru banget ini banyak sih. banget ternyata hal-hal yang dilakukan oleh Stuba nih yang sebenarnya kita nggak lihat, cuman ternyata ada gitu ya, Iya. yang seru-seru nih. Nah, Mel, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya. Apa tuh kira-kira, Mel? Ada segmen mitos atau fakta. Oh, Gitu. Jadi kita mau nanya nih sebagai anak teater ya, mitos atau fakta menurut orang-orang itu beneran mitos atau Atau fakta, fakta gitu. gitu. Boleh dijawab nanti ya. Oke, pertanyaan pertama dari Amel dulu deh. Oke, dari aku sih anak Stuba nih, apalagi cewek-cewek ya. Udah kayak kita briefing dulu. Iya, kita jawab. Apa ini jawabnya? Anak Stuba, cewek-cewek ini tuh kalau misalnya punya pacar gitu kan, kebawa nggak sih drama itu teh ke pacar atau ke keluarga lah, misalnya mau nggak punya pasangan, kayak misalnya dramanya sebagai nyonya, nanti Iya. teh di rumah teh jadi kayak apa sih aku makan nyonya gitu kan. Atau Karena jadi terlalu mendalami peran gitu ya. kebawa nggak sih Mitos atau fakta itu tuh? mitos atau fakta?
1, 2, 3 Mito. Briefing kayaknya kan briefing. Aduh. Sobat Kampus editor kayaknya dihapus aja dulu kan kita kembali lagi. Emang kenapa kamu? Mungkin dijelasin aja dari Rati gimana, dari Teh gimana. Oke. Kalau menurut aku fakta karena kalau ke pasangan ya jadinya kita kadang aku tuh terbawa si warna suaranya gitu. Jadi ngomongnya tuh kayak misal Nyonya Martopo nyerocos gini jadi ke bawah kayak gitu aja sih. Cuman kayak kalau perannya yang gimana mah enggak sampai separah itu, cuman tetap ada sedikit yang ke bawah lah. Oh, di kehidupan sehari-hari ya. Iya. Ke bawah. Iya. Oke. Kalau tetehnya ada nggak? Kalau Mitos aku atau fakta? nggak ada sih. Oh, enggak. Berarti mitos kalau kalian. Mitos. Ya, kalau aku mitos. Oh, berarti mitos dan fakta berdasarkan masing-masing Iya, pengalaman. masing-masing. Masing-masing. Apa karena Enggak. karena pasangan kamu? Aktor kamu juga? Aduh. Sobat Kampus itu rahasia dapur ya. Itu dikat aja orang. Itu rahasia dapur ya. Rahasia dapur. Kalau yang kepo boleh langsung ke dapurnya. Tanyain langsung aja. Tanya langsung aja. Oke. Oke, selanjutnya Dari nih. Teh Titi. Oke, nah mitos atau fakta nih, karena Stuba kan sering banget latihan sampai malam ya tadi sampai jam 10, mungkin Iya. lebih ya, bisa jadi kalau persiapan resital gitu ya. Mitos atau fakta kalau saking seringnya kalian pulang kampus malam nih, kalian tuh udah kenal atau temenan sama penghuni yang ada di kampus? Satpam. Udah. Satpamnya udah Mah udah bestie. Udah bestie. Iya. Oke, kalau penghuni yang lain, penghuni Si merah yang ada di dapur. mitos atau fakta tuh? 1, 2, 3 mitos. Oh, mitos. Kenapa tuh mitos? Karena apa ya maksudnya alhamdulillahnya kita nggak pernah mengalami yang serem-serem kayak gitu iya. sih. Jadi Oke. itu mitos. itu mitos. Masih aman berarti lah. Aman, Iya, aman. Masih aman. Selain Oke. satpam aman. Ya. Selain Pamul, Ya. My bestie. Oke. Berarti penghuni yang berteman hanyalah Bapak Satpam, tidak ada yang Iya. lain. Tidak ada yang lain. Oke, bagus. Jadi jangan khawatir nih yang mau masuk ke Stuba ya. Jangan takut. Jangan takut ya. takut. Kalian nggak akan dibuka kok. Enggak kenangnya atau mendengar si merah itu. Iya. Oke. Selanjutnya apa nih, Mel? Terakhir kali ya, mitos atau fakta kalau latihan teater kalian tuh sebenarnya kedok pelarian kalian dari masalah-masalah di rumah, masalah sama pasangan atau masalah tugas kuliah. Apalagi nih teteh psikolog. Benar. Gimana nih? Boleh dijawab? 1, 2, 3 mitos. Kenapa Mitosnya lemah lembut. kayak antara ragu atau enggak gitu. Itu atau 50-50 lah. enggak? 50-50. Kenapa tuh 50-50? Kenapa fix 50-50? Karena dengan latihan misalnya resital atau latihan teater gitu, kita tuh jadi ke distraksi misalnya sama ada yang di rumah, ada yang di kampus kayak gitu, jadi kayak ya, itu berarti fakta nggak sih? Oh iya. Kan pelarian. Ya berarti aku fakta ya. Berarti relate. Ralat. Iya benar. Oh, berarti fakta ya. Ya. Oke. Kalau tetehnya gimana? Kalau menurut aku mitos karena apa ya? Aku di teater tuh bukan mencari pelarian, tapi emang aku udah senang aja gitu. Dan kadang kan aku berteater terus-terusan pun ada masa burnout-nya gitu. Jadi yang nggak bisa disebut pelarian juga gitu. Oh gitu. Berarti emang seneng aja gitu ya. Nah, tapi Teh, kalau pernah nggak sih misalkan nih lagi banyak tugas nih kan, apalagi sekarang udah semester sekarang nih ya, banyak banget tugas ya. Udah mulai terasa. Oh, udah mulai terasa tugas-tugas nih. Pernah nggak sih sampai apa ya, kayak misalkan nih nabrak nih, apalagi sekarang kan buat persiapan resital ya, nabrak nih, tabrakan antara persiapan sama tugas yang nggak bisa ditinggalin. Itu kira-kira cara ngebagi waktunya gimana? Pernah waktu itu tuh aku ketika jadi aktor kan kita diharuskan nginep ya di dapur selama lebih dari 1 minggu lah. Jadi setiap hari kita berangkat ngampus tuh dari dapur tuh mau kelas pagi pun. Terus aku waktu itu ada praktikum, awal banget praktikum semester 2 dan harus ini kan laprak yang 3 hari jadi itu. Cara membagi waktunya ya udah aku kayak latihan dari sore sampai malam, sampai tengah malam jam 12-an. Habis itu aku ngerjain tuh laprak malam-malam di dapur. Dan itu kalau yang gak terbiasa sangat melelahkan sih.
pasti stres banget gitu Iya. biasanya tuh. Aku yang mendengar pun lelah sih sebenarnya mendengarnya. Lelah juga kita mendengar. Ada lagi kan tidurnya bukan di kamar kita gitu. Iya, Kita kan tidurnya di dapur gitu, pasti di karpet. Tingkat ada karpet biru kenyamanannya. waktu itu. Iya. Itu bener sih ya, ada Tingkat namanya kenyamanannya juga kan beda ya, Teh. Iya, Iya. kalau mau nugas juga kan pasti kayak butuh nyaman, Nyaman. gitu, Iya, tempat yang butuh nyaman. tenang. Iya, bener banget. Aduh, susah sih itu mah, capek sih, capek Banyak banget. banget ya. berarti ya tantangannya. Iya, banyak Iya. banget. Ada lagi nggak kira-kira tantangannya selain itu? Tantangannya, mungkin kayak lebih ke latihan rutin. Mungkin teman-teman yang pulangnya udah mas sore, terus kan kalau latihan pasti malam gitu startnya. Jadi ya itu gak enak juga lah pasti ke orang tua gitu. Oh iya, latihan rutin ya, ada latihan Iya. rutin. Itu berapa kali sih Teh kalau boleh tahu? Setiap tuh? hari Rabu. Iya setiap hari Rabu kalau di luar resital. Tapi karena sekarang kita resital jadi Senin, Rabu, Jumat. Oh, berarti untuk yang apa sih namanya wajibnya ya, Iya, seminggu wajibnya sekali ya? seminggu Iya. sekali. Oh gitu. Nah gitu teman-teman sobat kampus yang mau apa namanya yang mau masuk Stuba Masuk nih, Stuba. latihannya di setiap hari Rabu. Jadi kalau hari Rabu malam yang ada yang nangis-nangis jangan Jangan takut, jangan takut. santai Nggak ada aja. apa-apa. Itu anak Stuba. Itu paling ratih di pojok. Itu anak Stuba lagi-lagi Mungkin ya. ya. Pertanyaan terakhir deh dari aku Boleh. sebelum kita ke closing. Tadi kan tantangannya ada nggak sih penghargaan yang udah kalian raih selain dari teater ini ya, pegelaran ini gitu? Kalau untuk penghargaan sih di tahun ini kita fokusnya memang Di di internal internal dulu ya, Oh, memperbanyak oke. SDM karena kita sekarang jadi pengurus pun satu divisi satu orang gitu. Oh, oke. Iya. Jadi kita lebih ke gencar di internalnya dulu supaya keep anak-anaknya. Terus paling kita kayak apa ya, mengadakan event gitu atau ikut apa ya, syuting, tawaran-tawaran syuting. Kalau untuk lomba-lomba sih kita belum mulai untuk serius lagi gitu di tahun-tahun sekarang. Oh gitu. Jadi mungkin lebih fokus ke internalnya dulu Iya. gitu ya. Oke, benar sih karena menguatkan internalnya dulu nih. Menguatkan sih. akar dulu, fondasi. fondasi. Akarnya dulu baru nanti. Sebelum menjadi pohon yang Betul. berimbun bunga ya. Iya. Pastinya. Wow, Oke. oke. Seru banget ya Titi. Seru banget. Ternyata banyak hal yang kita nggak tahu jadi tahu ya tentang Stuba. Yang nih. awalnya cuman ngiranya lari-lari doang di lapangan parkir gitu. Ternyata ada ngomong sama kata. ada naik lift. Iya. Ada yang nggak mandi. Itu unexpected sih nggak mandi. Ada yang apa, ada bahasa olah sukma, ada bahasa dapur juga. Jadi buat sobat kampus yang penasaran banget tentang Stuba ini, boleh langsung aja nanti kepoin di Instagramnya ya, atau Betul banget. datang aja ke dapur. Datang aja ke dapur. Ke dapur boleh. Kita pasti open kok. Oke, berarti kalau mau nanya-nanya ya bisa banget Iya, langsung ke bisa dapur. banget. Oke, terus sukses juga buat resitalnya nanti ya. Amin. Semoga Amin. Lancar. aktornya lancar juga, Amin. nanti nggak ada kesalahan dan apapun, dan semoga bisa menghibur semua penonton nanti di sana. Bukan cuma resital juga Teh ya, tapi nanti untuk apa namanya karya-karya ya, karya-karya selanjutnya dari Stuba kita tunggu ya. Dan buat sobat kampus yang mau nonton resitalnya ya, tadi bisa ke Instagram, akuarium. nah depan Iya. akuarium dan Iya. Instagramnya Kalau nggak, juga Instagram. gitu. Kalau misalkan mau nanya-nanya juga nggak apa-apa ya Teh ya, Boleh banget banget. gitu. Ke Instagramnya Stuba aja, oke gitu. Ya jangan lupa buat teman-teman komunikasi langsung aja terus pantau Instagramnya Stuba dan datang aja langsung ke depan akuarium juga bisa ya, Betul, bisa bisa. tiketnya Ke dibuka. dapur bisa. Ke dapur Akuarium juga bisa. Yang penasaran juga boleh langsung ke Gitu. dapur. Aduh, seru banget nih pokoknya ya, Teh ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh Teh. banget. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya Untuk buat datang ke hadir. Program komunikasi ya Teh. Betul banget. Asyik banget. Asik Aduh, banget asik ya, banget. asik banget. Di tengah-tengah kesibukan ya, Betul. persiapan resital, terus kuliah juga. Apalagi ini udah mau UAS ya, persiapan Iya. UAS. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga Terima kasih. sukses juga buat UASnya, Teteh amin. Amin. Buat kita Semangat semua terus. juga semangat terus ya. Tata juga semangat. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oh ya. Sobat kampus. Bye bye.